Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba bahas Redmi Note 13 series yang ya sebentar lagi mau rilis di Indonesia nih guys. Ya memboyong 3 versi, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus guys. Nah, kali ini kita akan coba bahas dulu Redmi Note 13 Pro Plusnya ya. Nanti untuk adik-adiknya menyusul aja di spesifikasi. Nah, oke, untuk variannya di sini ada 3 ya. Ada warna hitam, ada warna campuran warna biru apa gitu ini ya. Kemudian di sini ada yang warna putih dan ini ada yang pakai bio leather guys. Mantep ya, bio leather. Misalkan kita coba bandingkan dengan Redmi Note 13 Pro biasa, itu untuk di bagian water resistennya beda guys. Langsung aja ya di sini kita coba masuk ke spesifikasinya dulu teman-teman. Nah, kita coba lihat teman-teman di sini untuk di bagian body ya, dia itu ya beratnya di 199 gram atau 204,5 gram guys. Cukup berat ya guys ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat dia IP68. Nah, untuk Redmi Note 13 Pro Plus dia sudah IP68, jadi dia bisa kecemplung ke air tapi ya dalam kedalaman 1,5 meter, itu pun dalam waktu 30 menit guys. Kalau lebih dari 30 menit takutnya bocor ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan jatuh kecemplung langsung diambil aman gitu ya. Jadi jangan, tetap sih jangan gak disarankan buat dipakai sambil berenang guys. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat teman-teman untuk display. Dia sudah menggunakan AMOLED pastinya dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Mantap di sini. Dan sudah support always on display. Oke. Dan dia masih menggunakan Android 13 guys ya. Teman-teman bisa dilihat aja di sini ya. Android 13, MIUI 14 dan chipsetnya dia menggunakan Dimensity 7200 Ultra. Dan dia ya untuk pabrikasinya 4 nanometer. Oke, ya. Dimensity 7200 Ultra. Apakah nanti chipset ini ditumpuk atau tidak guys? Nanti kita bahas di sini ya. Nah, kemudian kita coba lihat untuk di bagian memori atau penyimpanan. Dia sudah menggunakan UFS 3.1. Oke lah, kalau yang Pro Plus ini 3.1 mantap. Kencang guys, kencang. Dibanding yang versi Pro biasa itu cuman pakai UFS 2.2. Kalau misalkan teman-teman mau beli seri Redmi Note 13, saran saya langsung aja beli yang Redmi Note 13 Pro Plus ini guys. Itu ya, karena dia sudah menggunakan UFS 3.1, apalagi yang UFS 4.0 ya. Ngeri ya. Nah, kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian kamera guys. Nah, di kamera dia menggunakan 200 megapiksel ya. Nah, aperturnya di 1,7 sampai 23 mm wide pastinya teman-teman ya. Kemudian dia menggunakan ya 8 megapiksel ultra wide. 8 megapiksel. Poco X3 NFC 13 megapiksel, support 4K 30 fps. Oke ya. Mantap nih. Masih belum terkalahkan nih Poco X3 NFC untuk ultra wide-nya ya di HP terbaru pun nih ya. Apalagi belum launching nih guys ya. Nah, kemudian untuk maksimum perekaman video dia bisa 4K 24 sampai 30 fps. Mantap ya. Untuk kamera depan dia 16 megapiksel teman-teman. Ya. Bisa 1080 sampai 60 fps. Mantap juga sih. Nah, itu teman-teman ya kalau kita lihat dari spesifikasi, dan kita coba lihat di sini untuk spesifikasi di Redmi Note 13 Pro biasa ya guys ya. Nah, kalau Redmi Note 13 Pro biasa dia ini IP54. Jadi cuman tahan debu dan percikan air ya. Nah, untuk di sini sama dia pakai AMOLED, always on display, sama juga dia pakai Gorilla Glass Victus. Itu sih yang membedakan ya dengan Pro Plus. Ada plusnya tuh yang membedakan. Jadi kalau yang plus di 68, kalau yang Pro-nya dia cuman 54. Kemudian kalau kita coba lihat untuk di platform ataupun di chipset, dia menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 sama dengan Poco X6 guys di sini ya. Untuk performanya, performa chipsetnya gitu ya, dia 4 nanometer untuk pabrikasinya. Adreno 710 ya. Mantap juga ini, kenceng cuy. Nah, di sini pembeda lainnya adalah UFS. Tadi sudah saya bilang dia menggunakan UFS 2.2. Kalau kamera dia masih tetap sama di 200 megapiksel untuk kamera utama guys. 8 megapiksel untuk ultrawide dan ada makronya. Makronya di sini masih 2 megapiksel guys. Masih kalah nih sama Poco F3 ya yang sudah bisa tele makro. Oke ya. Seperti itu. Untuk kamera depan dia 16 megapiksel.
Nah, itu ya mungkin untuk perbedaan secara garis besarnya. Kita coba lihat untuk di Redmi Note 13 biasa guys. Kita coba lihat di sini spesifikasinya ya. Di sini saya ngambil dari GSM Arena pastinya ya. Ini lengkap banget untuk spesifikasi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau baca sendiri silahkan ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini untuk di body dia sama ya guys ya. Dia IP54 dust and splash resistant ya, tahan percikan. Kemudian dia sudah AMOLED juga, Corning Gorilla Glass 5 ya untuk di Redmi Note 13 5G ini. Cuman sampai Gorilla Glass 5 aja. Kemudian dia pakai Dimensity 60-86 nanometer. Oke ya. Nah, kemudian di sini untuk UFS sama dengan Redmi Note 13 Pro, dia pakai UFS 2.2. Dan di sini untuk kameranya, wow, gila ya, dulu ya di Redmi Note 10 Pro itu 108 megapiksel. Sekarang cuman di seri biasa aja gitu ya. Di Redmi Note 13 5G aja sudah pakai 108 megapiksel. Mantap ini cuy. Ya, kemudian dia pakai 8 megapiksel ultrawide dan dia pakai depth 2 megapiksel. Jadi nggak ada kamera makro di sini. Itu yang menjadi pembeda antara Redmi Note 13 5G biasa, Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus guys. Ya, mungkin sudah ada bayangan sedikit ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat nih untuk di Redmi Note 13 Pro Plus yang menggunakan Dimensity 7200 Ultra. Apakah dia ini RAM dan juga prosesornya ditumpuk? Langsung kita coba simak teman-teman. Di sini saya ambil dari referensi ataupun dari videonya Weki Home ya. Langsung aja kita coba lihat dulu di sini ya. Sekaligus kita coba lihat awal dulu untuk di bagian kameranya guys. Ini dia teman-teman ya. Ini untuk kamera guys ya. Ini untuk kamera utama 200 megapiksel, dia menggunakan sensor OmniVision. Kemudian di sini untuk ultrawide sepertinya nih guys, dia menggunakan Sony IMX355. Kalau saya salah penyebutan bisa koreksi di kolom komentar. Dan di sini untuk 2 megapiksel kamera makro dan ini 1600, ini kamera depan juga pakai OmniVision guys. Gitu ya. Oke, langsung aja ke bagian chipset guys. Saya potong aja di sini ya. Untuk yang lainnya ya seperti itu aja. Kita fokus di chipset aja guys. Kita coba lihat ya. Mana ya? Nah, ini dia guys ya. Ini dia. Ini dia guys ya. Teman bisa lihat di sini. Di sini ada nama ya. Ini di video saya yang mana ya? Itu ada yang komen, "Bang, itu logo M ini nih ya. Logo M ini tuh bukan MediaTek, tapi itu Micron apa Macron ya." Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini RAM guys ya. Ini RAM. Yang ini RAM dan ini prosesor MediaTek. Jadi untuk Dimensity 7200 Ultra itu chipset dan juga RAM-nya itu dipisah guys. Mantap ya. Jadi dipisah nih. Nah, jadi teman-teman mungkin ya yang takut yang numpuk-numpuk itu, meskipun ya bukan terjadi matot, itu bukan terjadi karena ditumpuk-tumpuk itu teman-teman, itu tetap kembali ke penggunaan kita dan juga kembali ke produksinya. Ini bener enggak nih, terkontrol enggak, cacat enggak di produknya. Nah itu guys ya. Nah itu, jadi kalau misalkan yang dipisah ini yang katanya ini jarang sekali matot guys, kalau misalkan terpisah seperti ini gitu ya, meskipun panas katanya itu kan. Banyak teman-teman yang komennya yang dipisah tuh lebih aman, lebih nggak matot gitu ya. Nah seperti itu guys ya. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk si Redmi Note 13 Pro Plus ini. Kalau Redmi Note 13 Pro sudah tahu ya, untuk chipsetnya itu Snapdragon 7S Gen 2 itu dipisah guys ya, dipisah. Oke, untuk RAM dan SoC-nya. Kalau Dimensity 3000 kalau Dimensity 8300 Ultra itu ditumpuk guys. Oke, ditumpuk ya. Nah kemudian kalau yang tadi yang Redmi Note 13 biasa itu MediaTek 6080 itu dipisah guys ya. 6080 itu dipisah untuk memori dan juga chipsetnya atau RAM dengan chipsetnya, seperti itu ya. Oke, jadi itu mungkin teman-teman ya untuk pembahasan si Redmi Note 13 series ini guys. Ini preview aja lah ya, sekaligus kita ngomongin spesifikasi, kemudian perbedaan, perbandingan gitu ya, seperti itu. Kalau ya mungkin performa realnya kita harus pegang HP-nya guys, baru kita bisa keluarkan hasil uji coba atau uji tesnya,
Seperti itu ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman untuk di video kali ini. Semoga ada informasi yang bermanfaat. Yang ya request minta di preview, mungkin udah ada jawabannya, mungkin ya kebantu dari penjelasan saya. Seperti itu teman ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Redmi Note 13 Pro Plus, keren. Kayak Xiaomi 13T ya, IP68, mantap.